Selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering, Binus Aso School of Engineering. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan, PPT? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Minggu lalu kita sudah Minggu lalu kita sudah sampai dengan transformasi Laplace. Jadi yang pertama itu adalah Laplace dari T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Contohnya, Laplace dari T pangkat 3 adalah 3 faktorial per S pangkat N-nya 3 plus 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini S pangkat 3 tambah 1, 4. Ya. Sama dengan 3 kali 2, 6 kali 1, 6 per S pangkat 4. Ini yang modelnya yang N-nya bilangan caca ya. Sekarang yang kalau pecahan. Ya, pecahan. Laplace dari akar T. Akar T adalah Laplace dari T pangkat setengah. Nah, berarti N-nya pecahan. Oh ya. Kalau yang bentuk pecahan, ya, yaitu Laplace dari T pangkat N adalah gamma. Ya, gamma N plus 1 per X pangkat N plus 1. Ya. Jadi ini kena pecahan, ini adalah gamma N. N-nya setengah plus 1 per S pangkat N plus 1. Nah, ini sama dengan rumusnya gamma N plus 1 itu adalah N gamma N. Ya. N gamma N. Jadi kalau N-nya setengah, gamma N plus 1 adalah N gamma N. Jadi setengah gamma setengah. Per S pangkat 1 setengah. Setengah kali, oh ya gamma setengah istimewa ini pembuktiannya nanti ya, karena menggunakan integral lipat 2. Gamma setengah adalah akar pi, ya, nilainya. Jadi akar pi per, kemudian S pangkat 1 setengah kan S pangkat 1 kali S pangkat setengah. S pangkat setengah adalah akar S. Ya, S pangkat setengah akar S. Atau ini mau digabung boleh. Ini sama dengan apa? Setengah di bawah kali per 2 kali S, ya, S di bawah kali akar pi per S, boleh gitu ya. Akar per akar kan akar, ya. Ini /2 S. Jadi hasilnya ini. Ini rumusannya yang ini ya. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Dengan contohnya ya. Ini minggu lalu kita sudah bahas ini. Tapi ada yang mau ditanya ini? Halo para mahasiswa. Maaf Pak, mungkin agak dilambatin aja kali. Dipelanin. Tadi agak cepat ya, kita ulang lagi ya. Jadi Laplace T pangkat N adalah N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya. Nah, kemudian contohnya Laplace dari T pangkat N
N-nya 3 kan? Sesuai rumusnya N-nya 3, 3 faktorial per S pangkat N-nya 3 plus 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 3 tambah 1, 4 kan? Nah, 3 faktorial 3 kali 2, 6 kali 1, 6 per S pangkat 4. Ini jelas nggak ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Kemudian kalau gamma N-nya itu adalah pecahan. Ini kalau ini N-nya bilangan cacat dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ini bilangan cacah. Ya. Lalu ini N-nya pecahan. Ya. Pecahan ya. Terutama yang setengah istimewa ya. Jadi gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Kemudian gamma N plus 1 adalah N gamma N untuk pecahan. Gamma setengah adalah akar Pi. Nah, sekarang Laplace dari akar T. Ya, akar T. Akar T ya, adalah T pangkat setengah kan. Jadi N-nya berarti pecahan setengah. Sesuai rumusnya gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. N-nya setengah ya. Ini N-nya setengah, jadi gamma setengah tambah 1, ya kan? N plus 1 per S pangkat N plus 1. Setengah plus 1. Nah, gamma 1/2 itu adalah, ini nih, gamma N plus 1 itu adalah N gamma N. Jadi kalau gamma setengah per 1, di mana N-nya setengah adalah N gamma N. Setengah gamma setengah. Jelas sampai sini? Halo? Gamma N plus 1 adalah N gamma N. Jadi gamma setengah plus 1 adalah setengah gamma setengah. Gamma setengah adalah akar Pi. Dari mana datangnya? Ini ada di web saya dari pembuktiannya, tapi menggunakan integral lipat 2. Ya. Double integral. Belum belajar Anda ya. Oke. Jadi gamma N plus 1 adalah N gamma N. Di mana N-nya setengah. Ini S pangkat 1/2. Setengah kali gamma setengah. Nilainya adalah akar Pi per S pangkat 1/2 kan S pangkat 1 ya. S pangkat 1 kali ya. S pangkat 1/2 itu kan sama dengan S pangkat 1 kali S pangkat setengah. S pangkat 1 S. S pangkat setengah adalah akar S. Ini ya. Yang bawah penyebutnya ya. Nah, kemudian ini 1/2-nya atau mau bikin ini pecahannya hilang kali 2/2. Ini kan 1 berarti. Setengah kali 2, 1. Kemudian 2 kali S, 2S. Kemudian akar Pi per akar S itu dasarnya ini kan. Akar A per akar B. Akar A per akar B itu sama dengan akar panjang A per B. Maka sini akar Pi per akar S adalah akar Pi per S. Ya ini. Jadi gini. Sampai sini cukup jelas? Halo? Oh, ada suaranya. Jelas, Pak. Yang mahasiswi, jelas enggak? Halo? Kok pada diam aja nih? Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu E pangkat AT ya. Minggu lalu juga sudah dijelaskan dari mana rumusnya ya. Yang nomor 2 adalah Laplace dari E pangkat AT adalah seper S min A. Ya, dengan catatan penyebutnya enggak boleh 0 ya, atau ini positif ya. Jadi kalau contohnya apa? Contohnya Laplace dari E pangkat 5T adalah seper S min A. A-nya berapa sini? 5.
Lalu contoh lain lagi, E pangkat min 3T, berarti 1/, S dikurang, A-nya adalah min 3 ya, hati. A-nya min 3, sehingga hasilnya adalah 1/S, min, hati-hati nih, S kurang min 3, min plus. Jadi 1/S plus 3. Jelas sampai sini? Lalu contoh dari yang kedua, ini yang terakhir waktu kuliah minggu lalu. Jelas sampai sini? Halo? Ini kok pada yang jawab cuma 1 orang yang tadi biasanya. Yang mahasiswi nggak jawab tuh. Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Yang jawab Anda aja sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Laplace cos omega T. Ya. Nanti yang ketiga ini kita akan membuktikan Laplace dari cosinus omega T. Ada nggak yang menggunakan AT? Ya boleh aja. Yang keempat adalah Laplace dari sin omega T. Nah, ini berhubungan dengan rumus, kalau salah minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa dari rumus Euler, ya kan? Rumus Euler adalah E pangkat I theta adalah cos theta tambah I kali sin theta. Jadi kalau sini E pangkat I omega T, jadi tetanya omega T ini adalah cos omega T, ya kan, ditambah I sin omega T, atau dikurung ini boleh ya. Omega T ini tetanya. Kemudian E pangkat I kali min omega T, sudutnya negatif, adalah kosinus dari sudut negatif. Jadi kosinus dari sudut negatif, jadi cos min alfa adalah plus cos alfa. Mengapa? Karena kuadran keempat, ini alfa ke atas, berlawanan arah jarum jam. Ini min alfa menurut arah jarum jam. Ya, untuk cos kuadran pertama selalu positif. Untuk cos di kuadran 1 dan 4 yang positif. Yang lainnya negatif. Jadi kuadran keempat positif ya. Ini positif kosinus dari min omega T tetap cos omega T ya. Jadi cos min alfa adalah cos alfa ya. Kemudian I sin min omega T, minnya seolah keluar karena kuadran keempat sin negatif. Jadi berarti ini minnya seolah keluar, min sin omega T. Ya, omega T. Masih ingat ya ini? Kemudian ini untuk mencari cos kita jumlahkan supaya ini dijumlahkan plus min hilang. 0 maksudnya. Jadi ini E pangkat I omega T ditambah E pangkat, ini pangkat dikalikan nih, I kali min I omega T sama dengan cos tambah cos 2 cos omega T. Sehingga berapa nilai dari cos omega T adalah E pangkat ya, E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T kurang tambah ya, jumlah ini kan dibagi 2 ya, E pangkat I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2. Jelas ini? Halo, ini nggak salah minggu lalu saya harus jelaskan deh ya. Nah, itu cos. Kalau sin gimana? Kita salin ini juga ya. Kalau sin, kita salin lagi E pangkat I omega T adalah tadi kosinus omega T ditambah I sin
omega T. Ya, sudutnya mau dikurung boleh. Kemudian E pangkat min I omega T dari I kali min, sudut min omega T dari apa? Kosinus negatif dikurang keempat positif. Ya. Tetapi untuk sin negatif ya, kurang keempat negatif jadi min I sin omega T. Ya. Supaya cosnya hilang diapain? Dikurangi. Ya, dikurangi. E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T sama dengan, ini kurang min kali min plus I sin tambah I sin plus 2 I sin. Ya. Plus 2 I sin. Hati-hati nih. Yang kita mau cari ini adalah sin omega T ya. Sin omega T. Jadi ini sehingga dapat sin omega T apa? Sin omega T adalah E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T per 2I. Ada I-nya ya. Per 2I. Jelas sampai sini? Halo? Ya, kita udah cari yang sebelumnya tadi cos. Ya. Kita udah cari cos. Cos nilainya adalah ini. Tadi cos adalah cos omega T adalah E pangkat I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2. Maka untuk yang nomor 3, kita mau cari transformasi Laplace, atau Laplace saja singkatnya, dari kosinus omega T. Adalah, nah, sesuai rumus umumnya, Anda masih ingat rumus umumnya? Halo? Masih ingat enggak? Kalau enggak ingat nih kita hapus dulu ini. Ya, rumus umumnya kan Laplace dari fungsi T adalah integral 0 sampai plus tak hingga dari E pangkat min ST kali fungsi T kali DT yang hasilnya fungsi S. Nah, ini balik kalau ini F besar, FT-nya sini F kecil. Itu ya. Ya ini yang ini sama dengan ini. Nah, ini rumus dasarnya. Sehingga nomor 3 transformasi Laplace dari kosinus omega T adalah, masuk rumus nih, integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali, ya kan, kosinus omega T, kalau mungkin ini boleh, DT. Nah, fungsi S-nya nanti ya. Oke, yang ini kita ganti. Tadi kita udah cari kan, berapa kosinus omega T? E pangkat I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2. Ya. Kita masuk rumus ini ya. Kita substitusi dengan cos omega T dengan E pangkat I plus I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2. Ya, kita ganti. Sehingga transformasi Laplace dari kosinus omega T adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, ini kita ganti. Apa tadi? E pangkat I omega T ditambah E pangkat min I omega T per 2 DT. Nah, 1/2 ini kan. Penyebutnya di bawah berarti 1/2-nya boleh kita keluarkan. Kita keluarkan setengah. Ya, ini dipecah menjadi 2 integral. Ya. Integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali yang pertama tuh. Kali yang pertama berarti E pangkat min plus I
omega T kali dt. Enak, kali dt. Ditambah integral nota hingga yang kedua E pangkat min ST dikali, ya, ini dikali yang keduanya E pangkat min I omega T dt. Sampai sini jelas? Halo? Supaya Anda tahu kalau saya kasih rumus lebih cepat memang, tapi ngerti Kak, saudara dari mana asal usul rumusnya kan harus tahu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini rumus Laplace kan tadi ini. Kalau Laplace-nya ini sama enggak Laplace ini? Kalau ini integral ini sama enggak Laplace ini? Sesuai rumus ini nih. Integral ini fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Jadi ini adalah setengah dari, ini adalah transfer Laplace dari E pangkat I omega T. Ya kan, Laplace dari ini ya, fungsi T-nya nih. Bentuk sama kan, Laplace dari fungsi T nih. Kalau bentuk gini, Laplace dari fungsi T, betul kan? Laplace fungsi T. Ini juga tambah, ini juga E pangkat T kali fungsi T dt. Fungsi T-nya ini, jadi Laplace dari E pangkat min I omega T. Halo, sampai sini jelas enggak? Kok pada diamnya nih? Aduh. Baiknya kita masuk semua ya. Karena pandeminya sudah menurun gitu ya. Atau minggu depan mau masuk semua? Halo? Habis enggak pernah mau jawab nih. Di kelas kelihatan orangnya. Pak, mungkin Ya, saya masih kurang ngerti yang nomor 3. nomor 3 kurang ngerti ya. Baik, kita ulang lagi. Tadi kan sesuai rumusnya, kalau kita lihat sesuai rumusnya, ini kan rumus dari transformasi Laplace, ya kan? Laplace fungsi T sama dengan integral nota hingga E pangkat min ST kali fungsi T-nya ini sama ini. Kalau fungsi T-nya apa nih cos, ini cos. Kalau ini sin dt. Hasilnya fungsi S dalam fungsi S. Nah, sekarang kita masukkan cos-nya ini, kita masukkan, berarti cos di sini. Sama kan? Kalau ini fungsi T, kalau ini cos kan? Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Sekarang cos omega T itu sudah kita cari tadi kan? Ini nih. Cos omega T itu datang dari mana? Dari rumus Euler dasarnya. Ini dasar rumus Euler ini kan? Kemudian E pangkat I omega T ini tetanya. Tetanya omega T. Jadi I theta kan? Adalah cos theta omega T tambah I sin theta. Tetanya omega T. Kalau yang min tuh berarti sebetulnya ini adalah kosinus dari, ya, sebenarnya yang min tuh kalau kita lihat ini tadi apa, E pangkat min, sebetulnya ini I kali, ya, I kali min omega T. Ini sama dengan apa, kosinus min omega T ditambah I sin min omega T. Nah, ini sama dengan, ini yang tadi, cos min alfa adalah cos alfa. Mengapa? Karena di kuadran keempat, tandanya di kuadran keempat positif, walaupun sudutnya negatif. Ini sudut negatif namanya. Kalau ini alfa yang atas, positif. Jelas ya. Jelas ya. Jadi cos min alfa adalah cos, ini kan pelajaran di SMA nih. Halo? Jelas nggak sampai ini? Sehingga ini kosinus dari negatif, sudut min, cos min alfa adalah cos alfa. Jadi cos min omega T adalah kosinus plus omega T. Kemudian sin. Nah, kalau sin, hati-hati, kalau sin itu plusnya di atas, berarti kuadran kedua, kuadran keempatnya negatif, maka sini min, ya, min I sin
omega T. Mengapa min? Karena di kuadran keempat untuk sin adalah negatif. Nah, yang hasil yang ini yang pindah ke bawah ini dia nih. Ya, jadi yang kosinus min omega T menjadi cos omega T. Untuk plus I sin min omega T, min seolah min itu keluar seolah, padahal bukan maksudnya ya. Karena kuadran keempatnya negatif. Jadi min I sin omega T. Kemudian waktu ini dijumlahkan, I sin-nya hilang, I sin omega T-nya coret, 0 jumlahnya. Tinggallah cos tambah cos, 2 cos omega T. Berapa cos omega T? E pangkat I omega T tambah E pangkat min I omega T dibagi 2. Sampai sini jelas? Udah jelas, Pak. Nah, selanjutnya kita masuk yang tadi ini. Nah, ini tadi kan. Bahwa cos omega T itu kita sudah buktikan sama dengan apa tadi? E pangkat I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2 kan? Benar enggak? Kalian tadi ini yang paling bawah. Kena lihat. Ya, paling bawah. Cos omega T adalah E pangkat I plus I omega T tambah E pangkat min I omega T per 2. Nah, ini yang kita pindahkan ke sini. Nah, yang kita pindahkan. Kemudian per 2 ini artinya setengah enggak? Dikeluarkan. Ya. Setengahnya keluarkan. Kemudian ini dikalikan satu ke satu. Yang ini dikali ini dulu. Jadi E pangkat minus T dikali E pangkat I omega T kali DT. Ya kan? Kali DT. Tambah. Jadi dia pecah ini menjadi 2. 2 integral ya. Dipecah. Ini yang pertama. Yang kedua ini. E pangkat minus T kali ini. Kali DT. Ini dia. Sampai sini jelas nih. Halo? Jelas, Halo. Pak. Nah, kemudian sesuai rumus dasarnya, ini rumus bakunya. Ya, rumus dasarnya ini. Kalau fungsi T-nya sini, ini integral nota hingga E pangkat minus T. Titik-titik fungsi T-nya DT. Fungsi T-nya ini sama dengan Laplace ini enggak? Ini. Kalau fungsi T-nya ini, Laplace-nya fungsi T. Ya kan? Sama kan? Kalau fungsi T-nya di sini adalah E pangkat plus I omega T, maka ini adalah Laplace E pangkat I omega T. Kalau fungsi T-nya ini adalah E pangkat min I omega T, ini menjadilah Laplace dari E pangkat min I omega T. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Baik. Yang lain, ini yang jawab cuma satu orangnya, yang lain tuh ngapain? Hei. Yang masih siswi, jelas nggak? Oh, nggak ada suaranya. Jelas, Pak. Ya dijawab dong, ya, makasih. Ya. Oke. Anda kita tahu ini bentuknya adalah Laplace E pangkat AT. A-nya apa sini? Sini A-nya adalah I omega. Kan E pangkat AT. Ini min I omega T. A-nya. Nah, sesuai rumusnya baru yang tadi di awal. Bahwa Laplace E pangkat AT yang nomor 2 misalnya. Adalah seper S min A. Ya? Halo? Laplace E pangkat AT adalah atau sama dengan seper S min A. Berarti sini seper S min A. A-nya apa sini? I omega. Ya. I omega. Kemudian ditambah. Ini juga. Seper S min A. A-nya apa sini? Negatif. Min I omega. Kan AT ya. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Jadi A-nya adalah koefisien T-nya. Koefisien T-nya A. Ini juga koefisien T-nya I omega. Kalau sini koefisien T-nya adalah min I omega. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, ini kali min plus, ya kan? Sehingga berikutnya Laplace dari kosinus omega T adalah
Nah, sini apa? Setengah dikali seper S. S kurang I omega. S kurang I omega. Ditambah, ya kan? Ini min kali min. Hati-hati ini min kali min plus ya. Berarti sini tambah seper S ditambah I omega. Ya enggak? Halo? Ini min kali min plus. Jadi seper S tambah I omega. Kurung tutup. Nah ini menambahkan dua pecahan dalam variabel ini ya. Di SMP belajar ya. Di SMP belajarnya. Jadi ini adalah setengah dikali. Nah ini sama penyebut. Berarti dikali ya. Ingat enggak? Seperdua tambah sepertiga. Penyebutnya 2 kali 3, 6. Nah, ini dikali ini. S dikurang I omega. Dikali S ditambah I omega. Nah ini sifat kasih silang. Kalau lupa begini. Ini menjadi ini berarti ini yang sama ini ya. Berarti menjadi ini dikali ini kan. S tambah I omega. Nanti S tambah I omega kali 1. Atau ini kali silang nih gampangnya nih. Kali silang nih. Ini artinya 1 dikali S tambah I omega. Nah ini 1 sini ya. 1 ditambah 1 kali silang lagi sini. S dikurang I omega. Paham ini? Halo? Penyebutnya kan dikali. Ini kayak silang. 1 kali S plus I omega ditambah 1 tambah 1 kali S kurang I omega. Halo? Jelas sampai sini? Nah, sehingga ini hasilnya setengah kali, nah 1 kali 1 tetap ya, S tambah I omega tambah 1 kali ini tetap enggak, S dikurang I omega per, ingat enggak rumusnya? 1 sama 1 berlawan tanda, ingat enggak? A kurang B kali A plus B, A kuadrat kurang B kuadrat, ingat enggak? A kurang B dikali A plus B adalah kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Ya enggak? Pelajaran di SMP. Masih ingat? Halo? Ingat nggak ini? Halo? A min Lupa-lupa B. ingat. Ya? Ingat, Pak. Oke. Kuadrat yang sama berarti apa? S kuadrat dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Min omega pangkat 2. Kan gitu kan? Kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawan tanda. Sehingga setengah dikali, di sini Anda lihat plus I omega sama min I omega coret. Karena jumlahnya 0 ya. S tambah S berapa? 2S. Per S kuadrat dikurang ini I pangkat 2 omega kuadrat. Nah, setengah sama 2 boleh coret enggak? Ya, setengah sama 2 boleh coret. Dan kemudian Anda tahu I itu kan akar min 1. Sehingga I kuadrat adalah akar min 1 di pangkat 2. Sehingga I kuadrat adalah, yang dicoret ini akar sama pangkat 2-nya ya. Tinggal min 1. Sehingga I kuadrat nilainya min 1. Kita ganti nih. I kuadrat itu nilainya min 1. Jadi tinggallah setengah kali 2. 1 kan. Coret tinggal S per S kuadrat dikurang min 1 kali omega kuadrat. Ya, ini omega kuadrat deh. Ini kan I kuadrat omega kuadrat. Sehingga hasilnya dari Laplace kosinus omega T, mau dikurung seluruhnya boleh, adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Inilah menjadi rumusnya. Bahwa Laplace atau transformasi Laplace dari cos omega T adalah S, itu adalah fungsi kompleks, ya, per S kuadrat tambah omega kuadrat. Omega itu koefisien T. Halo, sampai sini jelas? Nah, contohnya. Gitu.
Ada yang mau tanya di sini? Halo? Laplace dari kosinus 3T. Dikurung 3T boleh. Apa tuh? Rumusnya apa? S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Hasilnya S per S kuadrat ditambah 3 kuadrat 9. Ini jawabannya ini. S kelima ini S per S kuadrat ditambah 9. Ya, 3 kuadrat 9. Oke. Any question? Ada pertanyaan di sini? Halo. Belum ada pertanyaan nih, Pak Wikat. Ya. Ada yang mau tanya? Belum ada pertanyaan. Belum ada, baik. Yang lain ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan yang untuk sin. Bagaimana yang untuk yang sin? Ingat ya, kalau cos itu pasti ada S di atasnya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. Nah, kalau sudah, kita masuk sekarang untuk apa tadi? Sin. Nah, saya ulang lagi ya. Dasarnya Laplace fungsi T adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt yang hasilnya fungsi S. Ingat kalau di sini fungsi T, ini fungsi T ini sama sama sini. Ya, sama persis. Sehingga untuk yang keempat adalah transformasi Laplace atau singkatnya Laplace saja. Laplace dari sin omega T adalah integral 0 sampai tak hingga infinity ya. E pangkat min ST. Nah, ini sin omega T dt. Nah, sin omega T tadi kita sudah buktikan sama dengan apa? 0 tak hingga E pangkat min ST. Berapa sin omega T? Ini. Sin omega T adalah E berpangkat I omega T dikurang, kalau tadi cos tambah ya. Ini dikurang E pangkat min omega T. Kalau cos ini tambah per 2 saja, tidak ada I. Kalau ini ada I-nya. Sin omega T adalah E pangkat I omega T dikurangi E pangkat min I omega T per 2I. Ya, ini rumus ini yang kita salin di sini. Kita salin sini E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T per 2I. Jangan lupa ada I-nya. Per 2I. Halo? Jelas ini? Ini yang kita substitusi rumusnya. Sampai sini jelas? Halo? Kalau kurang apa-apa, ya boleh. Atau ini makalin ke dalam dulu, boleh ya. 1/2I-nya kita keluarkan ya. Kita keluarkan. Jadi ini 1/2I-nya kita keluarkan. Tinggallah integral 0 tak hingga. Nah, ini kali atasnya. Coba kita kalikan. Kita kalikan E pangkat min ST. Oh, ini ada dt-nya belakangnya. Kali dt ya kan. Yang sin ini yang sama dengan ini kan. Ya, yang dalam kurung nih. dt-nya tetap. Ya, ada dt. Nah, ini dikalikan nih. E pangkat min ST kali E pangkat I omega T dikurang E pangkat min ST kali E pangkat min I omega T dt. Kemudian ini dipecah menjadi 2 integral kali dt masing-masing. Sehingga hasilnya adalah 1/2I. Ini kita pecah. 0 tak hingga E pangkat min ST E pangkat I omega T. Ini mau dikurung boleh. dt. Enak. Dikurangi integral 0 tak hingga dipecah 2 ya. E pangkat min ST kita salin nih. Kali E pangkat min I omega T dt. Kurung tutup ya kan. Nah sampai sini
Sudah jelas belum? Halo? Halo para mahasiswa, sampai sini sudah jelas belum? Jelas, Pak. Nah, seperti tadi, bentuk ini, kita lihat yang di atas tadi kan. Kalau ini fungsi T-nya, fungsi T ini, berarti ini Laplace ini Laplace ini kan. Berarti ini adalah 1/2I. Ini adalah Laplace dari ya, integral E pangkat minus T fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Nah, sini. E pangkat minus T kali fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Jadi Laplace dari E pangkat I omega T. Dikurang, ini juga integral nota hingga E pangkat minus T fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Fungsi T-nya apa? Laplace dari fungsi T. E pangkat min I omega T. Jelas ini? Yang ini kan sama dengan ini, yang ini sama dengan ini kan. Jadi sesuai ini dibalik ya, yang ini sama dengan ini. Kali fungsi T-nya ini ya fungsi T-nya ini sama ya, Laplace ya fungsi T. Jelas ini? Halo? Halo? Nah, Jelas, kita teruskan. Jelas, Pak. 1/2 ya, 1/2I kali. Nah, ini yang tadi Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Jadi sini 1/S kurang A. A-nya apa sini? Koefisien T. I omega. Ini T-nya apa? Min I omega. AT kan? E pangkat AT. 1/S min A. A-nya I omega. S kurang A. Dikurang ini 1/S kurang A. A-nya sendiri min I omega. Ya, ini min kali min plus ya. Sehingga untuk selanjutnya adalah transfer Laplace dari sin omega T adalah, enggak pakai kurung juga boleh ya ini. 1/2I, 1/2I, atau 1/2I kali S, 1/S kurang I omega, dikurang, ya kan? Dikurang. Ini 1/S min plus S tambah I omega. 1/S tambah I omega. Nah, ini sama penyebut tadi seperti tadi 1/2I ya. Hati-hati nih. Ini penyebutnya dikalikan, kan gitu kan? S kurang I omega kali S tambah I omega. Ini rumusnya A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat. Ini kan silang. Silang ya. Ini 1 dikasih silang ke sini. Kali S ditambah I omega. Min 1, ini hati-hati nih. Ini min 1 ya. Min 1 kali S kurang I omega. Ya. Jadi kesilangnya ini dulu ya. 1 kali S tambah I omega dikurang 1, min 1 kali S kurang I omega. Sehingga ini hasilnya 1/2I. Ini kali 1 tetap S tambah I omega. Awas nih min 1 kali ini berubah tanda nih. Min 1 kali S, min S. Min 1 kali min I omega, min kali min plus I omega. Per, nah ini 1 sama suku yang kuadrat suku yang sama S kuadrat dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Ya nak, A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama S kuadrat dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Sehingga ini hasilnya 1/2I. S kurang S 0 jumlahnya. I omega tambah I omega adalah 2 I omega. Per
S kuadrat dikurang, ini dikuadratkan I kuadrat omega kuadrat. Nah, setengah 2 kali 2 1 kan? Ini 2I ya, sorry, I-nya juga. I-nya coret juga. Atau ini 2I, ini 2I, ini 2I. Ya, 2I coret, tinggallah omega per S kuadrat min, awas hati-hati. I kuadrat nilainya min 1 kali omega kuadrat. Sehingga kita dapat Laplace sinus dari omega T adalah omega per S kuadrat min kali min 1 plus omega kuadrat. Inilah rumusnya, datangnya. Laplace sin omega T itu adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Jelas sampai sini? Kalau ada agak yang pakai omega diganti A, boleh ya. Sin AT, Laplace sin AT adalah A per S kuadrat tambah A kuadrat. Jadi jangan fanatik dengan simbol ya. Omega mengganti A boleh. Sin AT sini A per S kuadrat tambah A kuadrat. Jadi konstannya, tidak ada S ya. Kalau cos tadi, kalau cos tadi ada S di atasnya. Tapi kalau yang ini sin omega di atasnya. Nah, contohnya apa? Contohnya Laplace dari sin tempat T adalah, mau dikurung boleh ya, omeganya 4, omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4 per omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat 4 kuadrat 16. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Any question? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Dijawab ya, makasih ya. Ada respon. Baik, contohnya sekalian sudah saya berikan. Ya. Nah, saya teruskan lagi, masih ada? Masih ya. Untuk berikutnya. Ya. Nomor 5. Ya. Nomor 5 itu adalah transfer Laplace dari kosinus hiperbolik. Pakai H ya. Cos H. Hiperbolik. Cos H dari AT adalah, kalau cos ada S kuadrat dikurang A kuadrat. Kalau tadi membedakan omega ya. Cos omega T, ini AT sama aja ya. Mau pakai A atau omega sama. Cuma ini min sini. Nah, yang keenam adalah transfer Laplace dari sin hiperbolikus ya, atau hiperbolik ya. AT adalah A ya, A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu kosinus hiperbolik X itu adalah E pangkat plus X ditambah E pangkat min X per 2. Kalau X-nya saya ganti dengan AT, apa terjadi? Kosinus hiperbolik AT, sudutnya AT ya. Kita mau kurung sudutnya AT. Maka ini sama dengan E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Itu kan sin hiperbolik X itu adalah E pangkat X lawan tanda nih. Ini plus jadi min per 2. Nggak ada I ya. Kalau tadi di sin omega T itu sini ada 2I-nya. Ya. Maka sinus hiperbolik dari AT adalah apa? E pangkat AT dikurang E pangkat min AT per 2. Oke?
inilah rumus-rumus yang perlu kita ketahui. Jelas sampai sini? Halo? Nah, sekarang datang dari mana? Rumus ini datang dari mana? Nomor 5 dan 6 ini. Ya, nomor 5 dan 6 ini datang dari mana? Ya, dari sini dia pakai ini nanti ya. Pakai ini. Kita lihat. Tuh. Ini kok halamannya tolong 4 tadi ya. Sorry, ini halamannya saya buang dulu nih. Tolong 4 nih. Ya. Jadi kan yang ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Nomor 5 ini yang kita mau buktikan sama halnya tadi ini selalu ya. Apa tadi? Rumus dasar Laplace dari fungsi T, apapun fungsi T-nya, itu adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Sama dengan fungsi S. Nah ini, fungsi T-nya ini sama fungsi T-nya ini sama. Nah ini sama dengan ini. Selalu ya. Sehingga nomor 5, Laplace dari, apa tadi? Kosinus hiperbolik AT adalah integral 0 tak hingga, ikuti rumusnya, E pangkat min ST. Nah, kosinus AT kan, fungsi T-nya adalah kosinus hiperbolik AT kali dt. Nah, ini yang yang sama kan, kosinus hiperbolik AT, kosinus hiperbolik A. Ganti, mana kosinus hiperbolik AT yang di atas tadi ya. Mana? Lagi. Nih. Ini kan kosinus hiperbolik AT. Nah, yang tadi ya. Nah, terakhir tadi yang ini. Ini kita hapus tadi ya? Hah? Tadi ada yang kita hapus ya? Tadi tidak ada yang dihapus nih, Pak. Waduh. Yang tadi saya jelas sendiri tak hapus tadi ya? Nggak bisa lagi nih. Disisip sini aja entah ya. Jadi yang tak hapus tuh ini yang nomor 5. Kita membuktikan tadi Laplace dari apa? Kosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat bukan tambah tapi kurang ya. Dikurang A kuadrat. Yang nomor 6, transfer Laplace dari sin hiperbolik AT adalah apa tadi? A per S kuadrat min A kuadrat. Ya. Tadi ini. Kemudian untuk kosinus hiperbolik X adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Sehingga kita dapat kosinus hiperbolik AT. X-nya kita ganti dengan AT. AT adalah E pangkat AT tambah E pangkat min AT per 2. Kemudian sinus hiperbolik X adalah E pangkat X min E pangkat min X. Ini yang terhapus tadi ya, per 2. Ya. Sehingga sin hiperbolik AT adalah E pangkat AT min E pangkat min AT per 2. Nah, rumus ini yang tadi kan
Ini yang terhapus tadi ya. Halo? Ya, benar ya, ini yang terhapus tadi ya. Oke. Oh ya, ini kita belum save ya. Kita save dulu. Hilang nih. Nah, sebentar lagi baru kita buktikan yang nomor 5 ya. Yang nomor 5. Masih save. Nomor 5 ya. Nomor 5 ini kan menggunakan rumus dasar ini sehingga ini selalu sama ya. Laplace dari fungsi T-nya cos hiperbolik AT, maka E pangkat min ST fungsi T dt. Nah, E pangkat min ST tetap, dt tetap, yang fungsi T-nya kita ganti cos hiperbolik AT. Nah, ini kita ganti tadi 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, berapa tadi? Ini. Kosinus hiperbolik AT adalah E pangkat AT plus E pangkat min AT per 2. Tersalin. E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2 dt. Per 2 ini setengah boleh keluar. Setengah kita keluarkan, tinggallah ini 0 tak hingga ya. Ini udah keluar ya, setengahnya udah keluar. Ini kita kalikan aja. Kalau kita kali apa tuh? Kita kali ini satu-satu, ini kali pertama E pangkat min ST kali yang pertama. E pangkat AT ini yang pertama ya. Ditambah yang kedua E pangkat min ST kali yang kedua. Keduanya adalah E pangkat min AT ya nak. Mau dikurung boleh gitu ya. Kurung dt. Nah, boleh kali dt masing-masing. Sehingga ini hasilnya setengah ya. Ini kita pecah menjadi 2 integral ya, 2 integral. Integral 0 tak hingga. Terus ini tinggal apa? E pangkat min ST E pangkat AT dt ditambah integral 0 tak hingga E pangkat min ST E pangkat min AT dt. Nah, ini kan Laplace ini. Transfer Laplace ini kan. Enak. Seperti rumus atas nih, Anda lihat nih. Integral E pangkat min ST, integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Kita balikkan. Jadi hasilnya apa nih? Setengah dari transfer Laplace dari apa nih? E pangkat AT. Ditambah ini apa? Transfer Laplace dari E pangkat min AT. Jelas nggak sampai sini? Halo? Halo? Oh, ini powernya. Baik. Ya. Nah, sesuai rumusnya tadi apa? Laplace. Transfer Laplace dari E pangkat AT adalah 1/S min A. Ya nak? Berarti ini yang berikutnya. Jadi Laplace dari apa tadi? Kosinus hiperbolik AT adalah setengah kali apa tadi? Loh. Oh, ini ada tadi. Ini dia tadi ya. Di bawah. Nggak hilang ya tadi ya. Saya kira hilang tadi. Ini kan saya ulang lagi tadi ya. Emang tadi kelihatan hilang nih Pak WKD, tapi hanya sebentar aja tadi. Ini mainnya sama kan? Sama kan? Iya. Kurang lebih sama nih. Ya udah, berarti salah satu dibuang. Ya. Jadi dari yang ini tadi
Ini adalah apa rumusnya? Setengah kali dalam kurung ini E pangkat A, Laplace E pangkat AT adalah 1/. A. Berarti ini apa nih? Setengah kali dalam kurung ini 1/. A. Tambah ini 1/. A. Tapi A-nya negatif ya. Sehingga ini adalah 1/. A. Ini kebetulan AT ya. A. Tapi ini min A. Hati-hati ya. Ditambah 1/. Min dari min A. Ya enggak? Sini kan E pangkat min AT. Jadi A-nya negatif min A ya. Jadi 1/. Min dari min A ya. 1/. dikurang min A. Sehingga terjadi ini setengah kali 1/. Min A ditambah 1/. min plus A. Samaan penyebut ya. Samaan penyebut ini A ya. Kita samaan penyebut jadi setengah kali S min A kali S tambah A. Kasih silang. Ya, kasih silang. 1 kali S tambah A. Ya, ditambah 1 kali S. Ya, 1 kali S tambah A tambah 1 kali S min A. Hingga hasilnya setengah kali 1 kali S plus A tetap, ditambah 1 kali S min A tetap, per, nah ini kuadrat suku sama S kuadrat dikurangi kuadrat suku yang melawan tanda min A. Kurang A kuadrat, ya kan? Kuadrat suku yang sama S kuadrat dikurang kuadrat suku yang melawan tanda A kuadrat. Ini A kurang A0, maka terjadi sini setengah kali S tambah S 2S per S kuadrat kurang A kuadrat. Ini lebih mudah ya. Nah, setengah kali 2 1, coret. Maka tinggallah transfer Laplace dari kosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sebagai contoh, ya, di sampingnya saya buat. Contohnya apa? Transfer Laplace dari kosinus hiperbolik. Misalnya 3T, berapa? Adalah S per S kuadrat min. A-nya adalah 3, kan? 3 kuadrat. Jadi hasilnya S per S kuadrat min 9. 3 kuadrat kan 9. Contohnya sederhana aja, ya kan? Jadi kosinus 3T adalah S, karena cos itu ada S ya. Baik yang hiperbolik maupun yang tidak, ya kan? Kalau yang tidak, ini tambah. Ya, sini tambah omega kuadrat, ini omega T, ini tambah omega kuadrat. Ya. Untuk yang tidak ada H-nya. H itu hiperbolik. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Sampai sini belum, Pak Wikadi. Yang jawab Anda sendiri. Sorry, nama Anda siapa? Ken atau siapa? Bukan, Pak, ini Alex. Alex ya? Alex ya? Oke. Baik. Saudara Alex. Kita teruskan. Sekarang kita masuk lagi yang tadi seperti tadi juga. Tetap mesti ingat ya. Transfer Laplace dari fungsi T. Ya, selalu rumus dasar ini. 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt. Yang hasilnya fungsi S. Ingat fungsi T ini sama. Ya. Sehingga yang nomor 6 kita buktikan Laplace dari apa? Sin hiperbolik AT adalah 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali sin hiperbolik AT dt. Nah, ini yang kita ganti nih. Ya, kita ganti hingga E pangkat min ST. Nah, ini berapa? Tadi berada di atas tadi. Mana dia? Nih. Sin hiperbolik AT ini
sin per boli AT adalah E pangkat AT kurang E pangkat min AT per 2. Sin min, ingat kalau cosnya plus, kalau sin min. Ya, itu aja beda. Sehingga ini kita ganti E pangkat penafsir nulis. Oh, draw. Gara-gara saya itu tadi tulis itu ya. Nah, ini kok nggak bisa berubah deh. Wah, ini sudah save. Maaf ya, ini terpaksa ditutup dulu. Kemudian kita buka. Ya, dipanggil lagi. Oke, kita coba. Ini. Nah, kita ganti ya. Sin hiperboli AT tadi apa? Ini ya. Sin hiperboli AT adalah E pangkat AT kurang E pangkat min AT per 2. Ini tadi gara-gara saya lingkari sini jadi hang nih. Nah, ini kita ganti sini E pangkat AT untuk sin ini adalah E pangkat AT min E pangkat min AT per 2 dt. Ini juga pecahannya dikeluarin, setengah dikeluarkan, tinggal 0 tak enggak, ini dikalikan nih. Yang pertama kali yang ini jadi E pangkat ya, E pangkat min ST kali E pangkat AT kali DT boleh ya, kali DT langsung boleh. Ya. Kemudian dikurangi, ini juga integral 0 tak hingga boleh ya. Integral kurang tak hingganya. E pangkat min ST dikali yang kedua. Yang kedua adalah E pangkat min AT ya. DT. Boleh ya. Setengahnya udah keluar ya. Nah, menurut rumus ini adalah, ini berarti nggak usah ini. Ya. Adalah setengah dari apa nih? Ini sama dengan Laplace ini kan. E pangkat min ST kali fungsi T dt adalah Laplace dari E pangkat AT. Dikurang. Ini juga. Ya. Bentuknya integral E pangkat min ST kali fungsi T dt adalah Laplace dari fungsi T. Fungsi T-nya dalam kurung min AT. Ya. Tutupnya itu. Nah, sekarang ini rumusnya apa? Sama tadi ya. Setengah kali seper S min A. Ya enggak? E pangkat AT adalah seper S min A. Ini seper S min, karena ini min AT ya. Dikurang min A. Sini kan. Kalau ini kan plus A. S kurang A. Kalau ini min A, S kurang min A. Sehingga ini setengah kali seper S kurang A kurang seper S min plus. Ya. Oke. Sehingga Laplace dari sin hiperboli AT adalah, saya ulang lagi sini, setengah kali setengah kali apa nih? Seper S min A ditambah seper S tambah A. Saya salin dulu ya, supaya sama. Ini supaya sama, kurang ya. Ini bukan tambah, tapi kurang.
Jadi ini adalah kurang dari ya, S tambah A sini. Kurang tutup. Siku. Ya, ini ya. Ini tadi saya salin yang ini persis sama. Nah, sekarang penyelesaian ini gimana? Setengah kali, ini samaan penyebut. Berarti dikalikan. S min A kali S tambah A. S min A, S tambah A. Ini kali silang juga sama. Ini dulu ya. 1 dikali S tambah A. Dikurang 1. Ya, ini min 1 nih. Min 1 kali silang ke sini ya. S min A. Jadinya setengah kali 1 kali E plus A tetap S tambah A. Hati-hati. Min 1 kali S. Min S. Min 1 kali min A plus A. Per kuadrat suku sama. S kuadrat dikurang kuadrat suku yang belum tanda A kuadrat. Di sini S kurang S 0. Sehingga ini setengah kali A tambah A. 2A per S kuadrat kurang A kuadrat. Setengah kali 2 coret. Maka dapatlah transfer Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat kurang A kuadrat. Kalau ini hiperbolik. Kalau tidak hiperbolik kan sin omega T, omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, contohnya sama juga yang tadi juga ya. Contoh. Transfer Laplace dari sin 2T adalah omega, omeganya 2 ya, per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Yang sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah 4. Ya, ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Kita save dulu. Halo, ada pertanyaan? Halo. Berarti 6 modal tadi sudah terbukti ke 6-6-nya ya. Sekarang ya 6-6-nya sudah terbukti. Sekarang kita masuk ke ada beberapa sifat penting dari transfer Laplace. Ada 4 ya. 4 sifat penting ya. Sampai sini sebelum saya melanjutkan sifat-sifat penting dari transfer Laplace, masih ada yang kurang paham atau kurang ngerti dari 6 rumus gitu? Halo? Sebentar ini belum nih, Pak. Belum ya. Baik, kalau nggak ada, kita masuk, ini makin meningkat ya, makin dalam, makin sedikit agak berat dari yang tadi ya. Oke ya. Jadi di perguruan tinggi itu harus ada pembuktian ya. Jadi bukan dikasih rumus pakai aja. Itu mahasiswa pasti ada yang protes kan. Pak, itu datang dari mana rumusnya? Ini makanya saya jelaskan secara detail ya. Jadi kita punya rumus tadi 6 ya. Apa mau diulang lagi? Rumus apa aja? Halo? Belum saya lanjutkan. Rumus dasarnya itu Laplace adalah ya, rumus dasarnya ya. Rumus dasar transformasi Laplace bahasa Inggrisnya singkat ya, Laplace transform ya. Kalau ini kan transformasi Laplace panjang lah transformasinya. Ada 5. Yang pertama ada Laplace dari T pangkat N. Mesti ingat enggak? Apa rumusnya? Halo? Sama-sama halo, apa namanya? N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini yang kalau N-nya dengan caca. Kalau pecahan adalah gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Penyebutnya sama. Yang beda itu N faktorial
dengan gamma n plus 1. Kalau gitu gamma n plus 1 sama nak n faktorial. Harusnya sama ya. Oke, di mana gamma n plus 1 adalah n gamma n ya. Yang kedua adalah dari transfer Laplace dari E pangkat AT, ini kita sering pakai tadi, seper S min A. Yang ketiga, Laplace, saya singkat ya, transfer Laplace itu Laplace. Laplace dari kosinus omega T adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Yang keempat, transfer Laplace dari sin dari omega T adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Yang kelima, transfer Laplace dari kosinus hiperbolik AT, ini bisa bedakan itu ya, 1 omega 1 A, ini adalah S ya, jadi cos, ini cos hiperbolik ya, S kuadrat, S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Beda ya, kalau sini tambah, sini kurang, itu perbedaannya. Oke, ini kuadrat ya. Kalau tebal. Oke, yang terakhir dari ini transfer Laplace dari sin, ya, sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, ini yang rumus dasarnya ada 6 yang perlu Anda ketahui. Oke, ini sudah kita buktikan semuanya. Minggu lalu saya sampai nomor 2 nggak salah ya. Minggu lalu sudah terbukti. Ada yang mau tanya dari ke-6 ini? Kalau kita sudah beri contoh-contoh sederhananya juga sudah. Kalau tidak ada, kita akan masuk dengan beberapa sifat penting dari transfer Laplace ya. Oke. Ya, beberapa sifat penting. Beberapa sifat juga boleh, beberapa sifat transfer Laplace boleh. Ya, ini untuk memperjelaskan dari transformasi Laplace. Yang pertama, ada 4 ya. Yang pertama adalah kelinieran. Kelinieran. Kata kelinieran itu adalah ya, kelinieran. Jadi Laplace dari C1 kali F1T tambah C2 kali F2T itu adalah sama dengan C1. Laplace ini adalah F1S tambah C2 kali transfer Laplace F2T adalah F2S. Yang kedua adalah sifatnya translasi pertama atau pergeseran. Ya. Jadi translasi itu pergeseran sama ya. Translasi ya. Atau pergeseran gitu ya. Translasi atau pergeseran pertama. Bahasanya translasi pertama atau pergeseran pertama itu ya. Ada yang kedua soalnya. Itu adalah Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Misalkan fungsi S nih, S min A. Yang ketiga adalah translasi atau pergeseran kedua. Pergeseran
kedua. Yang ketiga, bentuknya gini. Jadi kalau kita punya GT adalah fungsi dari T min A untuk T besar dari A dan 0 untuk T kecil dari A, maka Laplace GT itu akan sama dengan E pangkat min AS kali fungsi S. Ini. Oh, sorry. Fungsi S ya. Ini yang translasi atau pergeseran kedua. Yang keempat, penskalaan ya. Jadi ada penskalaan itu ada koefisien dari apa? Penskalaan. Yang keempat, penskalaan. Yaitu Laplace dari fungsi AT. Jadi biasakan fungsi T. Ini ada pengalinya skalanya. AT ya. Adalah 1/A kali fungsi S per A. Ya. Jadi bentuknya ini. Yang pertama tadi ini. Yang kedua itu ini. Yang kedua adalah yang disebut translasi pergeseran pertama. Ya, translasi pertama atau pergeseran pertama. Kemudian ada translasi kedua atau pergeseran kedua. Keempat, penskalaan. Ada 4 ya. Ini beberapa sifat penting dari transfer Laplace. Nah, tentu Anda ingin tahu dari mana rumus ini. Ya kan? Benar enggak? Anda ingin tahu atau enggak? Dari mana keempat rumus ini datang asal-usulnya? Nah, Iya, kita Pak, masuklah. Pak. Ya kan? Iya, Saudara Pak. Alexander ya? Frederick, Pak. Oh, Frederick ya. Suara mirip-mirip semua. Sorry. Baik, kita masuk ke yang pertama adalah ya. Kita buktikan. Yang pertama adalah sifat kelinieran ya. Yang pertama sifat kelinieran. Kata linier ya, linier. Kelinier itu artinya garis lurus ya. Jadi Laplace dari C1 kali F1T tambah C2 kali F2T itu adalah ini kita pecah menjadi 2 transfer Laplace. Jadi Laplace dari C1 kali F1T. Ya, nah ini Laplace ini tambah Laplace ini kan. Ini Laplace pertama tambah Laplace yang kedua. Kedua adalah C2 kali F2T. Kemudian konstantanya masing-masing bisa keluar. Ya, C1 ini bisa keluar. Kali Laplace dari F1T tambah C2 juga bisa keluar. C2 kali transfer Laplace dari F2T. Nah, kita sudah tahu dasarnya Laplace dari Ft apa? Adalah fungsi S. Dari rumus panjang tadi. Rumus panjang tadi kan Laplace fungsi T adalah integral nota hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt sama dengan fungsi S. Nah, yang terakhirnya betul. Pertama ya. Ujung-ujung. Lah fungsi T adalah fungsi S. Sehingga ini adalah C1 kali, ini hasilnya apa? Fungsi S. Karena ini F1, F1S. Ini juga C2 kali
Ini Laplace dari F2T apa? Hasilnya fungsi S. Karena ini F2, maka ini juga F2S. Nah, inilah formulanya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Yang pertama, tahu datangnya dari mana? Tadi kan rumusnya mana tadi? Coba. Yang tadi rumusnya ini kan nih. C1 kali F1S tambah C2 kali F2S. Sama kan? C1 kali F1S tambah C2. Ya. Ini kali C1 kali F1S ditambah C2 kali F2S. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah translasi pertama atau pergeseran pertama. Oh ya, di sini pasti ini jika, ini pasti ini. Selalu pakai ini. Jika ini maka. Ya. Jika Laplace fungsi S dan fungsi Laplace fungsi T, F-nya kecil ya, sama dengan fungsi S, F-nya besar. Maka Laplace ini. Ini juga sekarang yang ini adalah yang kedua adalah dari translasi ya. Translasi atau pergeseran. Pergeseran pertama. Ya, pertama. Itu bahasa translasi pergeseran itu apa? Shifting. Translasi. Nah, jika ya, Laplace dari fungsi T sama dengan fungsi S, maka yang kedua, Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T itu akan terjadi sama dengan fungsi S min A. Ini apa nih? Yang pertama tuh ini tadi kan. Sudah dibutir langsung di sini. Ini datang dari mana? Nah, selanjutnya kita masuk ke kita punya rumus dasar kan tadi apa? Laplace fungsi T sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T dt. Yang sama dengan fungsi S. Ya kan? Oke ya, sama dengan fungsi S. Ini rumus dasarnya ini. Nah, sekarang yang kita mencari adalah pembuktian Laplace dari E perkalian E pangkat AT kali fungsi T sama dengan apa? Kalau ikuti rumus ini kan tadi fungsi T sini sama sama sini kan? Harus sama kan? Halo? Fungsi T ini sama dengan kita salin ya integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Salin nih semua nih. E pangkat AT ini fungsi T-nya. E pangkat AT kali fungsi T dt. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Nah, kita kalikan nih. Ini jadi integral 0 tak hingga E dengan E bisa dikalikan kan? Kalau sama, pangkatnya diapakan? Kalau E dengan E dikalikan, pangkatnya di jumlah min ST tambah AT. Kali fungsi T dt. Ini jelas maksudnya? Halo? Ya. Kemudian ini kita keluarkan. Kita keluarkan apa? Min-nya kita keluarkan, T-nya juga dikeluarkan. Coba, kalau min sama T dikeluarkan dengan S. Ya enggak? Min dikeluarkan sama T tinggal S. Kalau ini min dikeluarkan jadi min sini kan. Karena min kali min plus. Keluarkan min-nya dikeluarkan jadi ini min. T-nya keluarkan tinggal A. Coba dikalikan. Min kali S.
kali T min ST, min kali min A plus A kali T plus AT. Cocok kan? Kali fungsi T dt. Oke? Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Nggak ada jawab lagi. Halo para mahasiswa. Jelas dan sampai sini? Atau sudah paham nggak? Atau sudah ngerti nggak? Kalau belum ngerti diulang lagi. Jelas, Pak. Kayaknya agak kecepatan deh, Pak, buat saya. Bagaimana? Agak kecepatan, Pak, buat saya. Ya, kita ulang lagi ya. Oke, kalau ini tahu ini mau dasar kan? Laplace fungsi T adalah integral non tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt sama dengan fungsi S, di mana fungsi T ini sama di sini. Betul nggak? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian yang kita mau cari kan ini kan. Kan ini maksudnya yang ini. Translasi atau pergeseran translasi pertama atau pergeseran pertama ini adalah Laplace E pangkat T itu kali fungsi T itu artinya fungsi S min A. Dari mana datangnya? Nah, kita ikut rumus ini, kita ikuti ya. Fungsi T-nya kita ganti dengan ini. Nah, kasih warna lain. Mana warna lainnya? Terus ini apa merah ya? Juga. Ya, ini tadi fungsi T-nya ini kan. Nah, sekarang fungsi T-nya ini. Saya ganti sini, fungsi T-nya. Atau ini stabilo ya. Coba. Stabilo kuning. Ini kuning. Apa oranye kuning ya? Kuning ya. Nah, jelas nggak? Kalau yang ini tadi kuningnya itu yang mana tadi? Oh ya ini. Bentar, yang tadi draw kuning, pengganti kuningnya itu kan sebetulnya fungsi T-nya ya. Fungsi T-nya yang kuning kan. Sekarang saya tanya, Anda jelas nggak yang kuning ini fungsi T, fungsi T. Kalau di sini saya ganti dengan E pangkat AT fungsi T yang kita mau cari, maka di sini juga saya ganti E pangkat T fungsi T enggak? Sekarang jelas nggak ini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian secara aljabar, kalau ya secara jabar E pangkat min ST kali E pangkat AT berapa? Sama-sama E, maka kalau dikalikan pangkatnya dijumlah enggak? Berarti min ST ini sama AT dijumlahkan. Betul enggak? Halo? Warna merah. Ini. Karena ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan. Ini. Maka pangkatnya dijumlah enggak? Anda baca kan A pangkat 2 kali A pangkat 3 adalah A pangkat 5. Betul enggak? 2 ditambah 3. Lalu ini E pangkat MST kali E pangkat AT adalah apa? E pangkat dijumlahkan. Pangkat dijumlahkan. Min ST tambah AT. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kita keluarkan. Mungkin saya langsung ke sini. Anda tidak ngerti ya. Oke lah. 0 tak hingga. Saya keluarkan dulu T-nya. So, kalau saya keluar T-nya, min S tambah A kali T. Betul enggak? Kali fungsi T, dt. Ini saya keluarkan T-nya dulu. Tinggal ini min S, ini keluarkan T tinggal plus A. Betul enggak? Halo? Kemudian yang dalam kurung ini saya keluarkan min-nya. Min-nya saya keluarkan. Kalau min-nya saya keluarkan, min S menjadi plus S dalamnya. Plus A menjadi min A. Coba kalikan nih. Min kali S, min S. Min kali min A plus A. Cocok nggak? Halo? Cocok nggak?
Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Cocok Pak, ya jelas. Oke. Nah, sekarang coba saudara lihat. Ini sebenarnya membandingkan dengan menurut dasarnya. Kalau ini menurut dasarnya ini fungsi S hasilnya, coba lihat ya. Di sini S nih. Nah, ini warnanya harus lain. Ada warna lain. Hijau, oke. Kita pakai hijau. Ini kan S nih. Min ST. Karena ini min, kelihatan hijau ya. Warna ini hijau atau saya kasih hijau. Ini hijau. Maka di sini adalah kan di sini adalah S. Ya. E pangkat min SD, kalau ini S, sini S. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini. Ya, kalau Anda lihat ini adalah di sini min S min AT. Ini sama enggak? Identik enggak? Ini adalah min S, di sini min apa? Ini adalah min S min A. Itu enggak? S min A nih. Maka identiknya apa sini? Coba. Kalau sini ini S, ya, ini S, di fungsi S. Ini min T, ya, ini juga min T. Sini S min A. Maka sini fungsi apa sini? Ini S min A, ini S min A. Maka sini adalah S min A. Sama enggak? Halo? Identiknya, coba. Kalau sini S, di sini fungsi S. Kalau sini, ini kan min T, ini min T kan? Ada min, ada T-nya. Ini min T juga. Kalau sini S, ini sama enggak? Ini fungsi T dt. Fungsi T dt, fungsi T dt sama ya. Nah, sekarang Anda lihat sini E pangkat min SD, E pangkat min ST, sini S, ya, di luar min T S, maka sini fungsi S. Di luar min T apa sini? Di luar min T adalah, saya kasih warna ya, sebentar, supaya Anda bisa lebih lihat kontrasnya. Warna apa lagi ya? Biru Pak, biru. Biru mana? Nggak ada. Yang ada sih stabilo aja lah. Ya. Coba. Stabilo aja ya. Jadi kalau ini S, bisa stabilo S, maka sini fungsi S. Kalau sini S min A, sini S min A enggak? Nah, itunya. Kelihatan enggak itu? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Keidentikannya ya. Oke, jadi Anda lihat sini rumus dasarnya sini kalau ini min T, di luar min T kan S. Kalau ini S, sini fungsi S. Kalau sini ini min T sama ya. Ini ada min T, fungsi T dt, fungsi T dt. Karena sini min, sini S, sini fungsi S. Kalau sini S min A, sini fungsi S min A enggak? Identik nama ini. Sama ini. Halo? Identik nggak? Halo? Maka kita dapatlah Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T itu sama dengan fungsi S min A. Di sini datangnya. Sama ini. Identiknya tuh. Atau ini identiknya ke sini. Nah, itu. Identiknya. Ya. Sudah jelas? Sekarang? Halo? Jelas Pak, makasih. Oke. Yang lain jelas nggak? Yang lain? Yang mahasiswi, yang mahasiswa yang lain? Halo? Baik mahasiswa maupun mahasiswi, jelas nggak habis ini? Ini pakai sistem identik ya, pembuktiannya bukan penjawab biasa, tinggal melihat aja. Ya. Jam 3 ya. Saya kasih. Kita harus bisa. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Halo? Jadi baru terbukti yang ini ya, yang nomor 2-nya ya. Kita istirahat dulu. Ini saya save dulu ya.
Kemudian saya mau absen. Oh, sorry. Kita absen dulu ya. Sekarang saya absen. Jangan itu dulu, tinggal dulu ya, kita absen dulu baru kita istirahat. Ini kan istirahat 20 menit, cukup lama ya. Ini kok preparing ini lama banget. Waduh. Baik, kalau saya tidak pasang alarm bisa terlewat tadi ya. Keasikan. Kok lama sekali preparing datanya nih. Aduh. Maaf, ini ada gangguan ya preparing data. Absen nih. Kita tutup dulu aja ini ya. Tentunya Anda tidak dengar dia. Atau yang shift kedua nanti aja ya, kita absen sekali. Oke, Anda istirahat dulu deh ya. Oke. Oke Pak, kalau gitu. Makasih Pak. Ya ini nggak bisa, ini gangguan ya deh. Saya siapkan dulu nih. Ya, Anda istirahat dulu. Makasih Pak, izin nih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk, kita istirahat dulu 20 menit, lanjutkan yang kedua.